Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi pada pembelajaran matematika, yaitu materi membandingkan pecahan, ya. Nah, di sini ada dua cara membandingkan pecahan, ya. Jadi nanti kita akan mempelajari cara membandingkan pecahan ini menggunakan dua cara yang akan kita bahas, ya, akan kita pelajari. Di sini sudah Pak Guru siapkan 4 buah soal, ya, yang nantinya akan kita cari bagaimana caranya untuk mengetahui tanda pembandingnya, ya. Kemudian sebelum kita membandingkan pecahan, terlebih dahulu kita harus mengenal tanda yang digunakan untuk membandingkan pecahan, ya. Di sini ada 3 buah tanda, ya. Ini dari ketiga tanda ini biasanya banyak anak-anak yang mengalami kebingungan, ya, antara tanda yang atas ini dengan tanda yang tengah ini, ya. Ini artinya apa? Nah, biar kalian mudah mengingatnya, di sini Pak dikasih garis bantu di depan, ya. Nah, setelah dikasih garis bantu seperti ini, maka menyerupai huruf K, ya. Nah, ini berarti tandanya adalah lebih kecil, ya. Ini artinya lebih kecil. Nah, sama halnya untuk tanda yang di bawahnya ini, Pak Guru kasih tanda bantu juga. Nah, seperti itu. Menyerupai huruf apa ini anak-anak? Betul, menyerupai huruf B. Nah, ini dibaca lebih besar, ya. K itu dari kata kecil, B itu dari kata besar. Nah, untuk tanda yang ketiga, saya yakin anak-anak sudah tahu semua, ya. Ini adalah tanda sama dengan. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tanda-tanda pembanding untuk pecahan, kita langsung menuju ke contoh soal yang pertama, ya. Di soal pertama ini ada pecahan 1/5 titik 2/5. Nah, pada pecahan ini bisa kita lihat anak-anak bahwa penyebutnya ini sudah sama, yaitu sama-sama angka 5. Nah, untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, maka kita hanya perlu melihat angka pembilangnya saja, yaitu angka 1, ya, dan angka 2. Oke. Sekarang kita perhatikan anak-anak, di sini ada angka 1 dan angka 2. Yang lebih besar mana anak-anak? Iya, yang lebih besar adalah angka 2. Itu artinya angka 1 lebih kecil dari angka 2. Sehingga pecahan 1/5 dengan 2/5, tanda pembandingnya adalah, nah, seperti ini, ya. 1/5 lebih kecil dari 2/5. Selanjutnya kita menuju soal yang kedua, yaitu 5/7 titik 3/7. Nah, di sini juga sama, ya. Untuk pembilangnya sudah untuk penyebutnya sudah sama, yaitu angka 7, ini juga angka 7. Maka caranya sama seperti tadi soal yang pertama, yaitu kita hanya melihat angka pembilangnya saja, yaitu angka 5 dan angka 3. Yang lebih besar mana anak-anak? Antara angka 5 dan angka 3 ini? Betul, yang lebih besar adalah angka 5. Maka pembandingnya adalah 5 lebih besar dari 3.
Sehingga 5/7 tanda pembandingnya adalah seperti ini ya. 5/7 lebih besar dari 3/7. Seperti itu. Atau bisa juga kita perhatikan tanda pembandingnya ya anak-anak. Ini dilihat. Nah, pada tanda pembanding ini kita lihat bagian yang terbuka ya, ini itu selalu menghadap angka yang lebih besar. Nah, di contoh soal yang pertama yang lebih besar angka 2, maka bagian yang terbuka ini menghadap ke angka 2. Di soal yang kedua ini, angka 5 lebih besar, maka bagian yang terbuka ini menghadap ke angka 5 ya. Jadi bisa dikatakan angka yang lebih besar ini yang dicaplok ya, yang dicaplok itu yang dimakan ya istilahnya ya. Nah, seperti itu ya ini. Nah, bisa diingat-ingat anak-anak. Jadi untuk angka yang lebih besar ini yang dicaplok ya, yang dimakan seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga, yaitu 7/8 titik-titik 2/4. Nah, di sini kita lihat penyebutnya berbeda ya, tidak seperti soal yang pertama dan kedua. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari KPK-nya. Nah, KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mencari KPK dari angka 4 dan juga angka 8. Nah, nanti kita cari ini dari dari kedua angka ini, nanti kita cari angka yang sama ya. Nah, kelipatan 4 dulu atau tambah-tambahan dari 4 adalah 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12. Nah, di sini sudah kita temukan angka yang sama, yaitu angka 8. Ya, ini 8 dan 8 sama. Maka KPK dari 4 dan 8 adalah betul 8. Sehingga cara pengerjaannya adalah seperti ini. 7/8 sama dengan, nah penyebutnya ini kita ubah menjadi angka 8 dulu. Ya, seperti itu. Nanti 8 ini ya, 8 ini kita bagi 8 ya, kemudian kita kalikan dengan angka 7 seperti itu. Ini ya, untuk mengisi yang di atas ini berarti 8 dibagi 8 kali 7 ini, 8 bagi 8 kali 7, 8 bagi 8 1 kali 7 7, sehingga masih tetap nilai pecahannya yaitu 7/8 seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk pecahan 2/4 ya, sama caranya seperti tadi. Penyebutnya kita ubah dulu menjadi angka 8 ya, karena KPK-nya tadi ketemu 8. Nah, maka 8 dibagi 4 kemudian dikali 2. Ini ya, 8 bagi 4 ketemu 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Ya, maka 2/4 sama dengan 4/8. Nah, setelah ini sama ya, sama-sama 8, ini 8, ini juga 8. Nah, kemudian kita lihat untuk angka pembilangnya. Nah, di sini ada 7/8, 4/8. Penyebutnya sudah sama, ini penyebutnya 8. Nah, kita tinggal lihat angka pembilangnya saja, angka 7 dan angka 4. Lebih besar mana antara 7 dan 4? Betul, lebih besar angka 7. Maka tanda pembandingnya menghadap angka yang lebih besar. Ya. Seperti itu. Nah, ini. Nah, nyaplok angka yang lebih besar. 7/8 lebih besar dari 2/4. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang
keempat di sini. Selanjutnya kita ke contoh yang nomor 4. Di sini ada pecahan 1/2 titik-titik 4/5 ya. Di sini untuk penyebutnya juga berbeda ya. Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya ya. Seperti tadi soal nomor 3. Kita cari untuk KPK dari angka 2 dan angka 5 ya. Kita cari kelipatan dari angka 2 atau tambahan dari angka 2, yaitu 2 tambah 2 hasilnya 4, 4 tambah 2 6, 6 ditambahkan 2 lagi ketemu 8, 8 ditambah 2 ketemu 10 ya. Kemudian 10 ditambah 2 ketemu 12. Kita sampai sini dulu. Kemudian kita ke angka 5 ya. Kelipatan dari 5 atau tambahan 5 adalah 5 tambah 5, 10 ya. Nah, dari sini sudah ketemu angka yang sama, yaitu angka 10 dan angka 10 ya. Ini 10 dan 10 sama, sehingga penyebutnya kita ubah menjadi angka 10. Kita tuliskan 1/2 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 1 ya. Sama seperti tadi. 10 bagi 2 kalikan 1. 10 bagi 2 berapa? Betul, 5. 5 kali 1 masih tetap 5. Nah, 10 kita tuliskan lagi 10. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 4/5. Nah, sama seperti yang atas, penyebutnya kita ubah menjadi 10 ya. Karena tadi KPK-nya adalah ketemu 10, maka penyebutnya kita ubah menjadi 10. Nah, 10 dibagi 5 dikalikan 4 ya. 10 bagi 5 berapa? Betul, 2 ya. 2 kali 4 8. Nah, maka bisa diketahui bahwa 1/2 itu sama dengan 5/10 dan 4/5 itu sama dengan 8/10. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 10. Sekarang kita tinggal melihat angka pembilangnya saja. Di sini ada angka 5, di sini ada angka 8. Nah, maka untuk tanda pembandingnya itu bagian yang terbuka itu menghadap ke angka yang lebih besar. Nah, 8/10 itu berapa? Nah, ini 8/10 itu adalah 4/5 ya. Maka tanda pembandingnya adalah seperti ini, menghadap ke angka yang lebih besar, 4/5 ya. Artinya 1/2 itu lebih kecil dari 4/5, seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Kalau tidak bisa atau ada yang belum bisa dipahami, nanti bisa tinggalkan pertanyaan ya, yang belum bisa dipahami itu apa di kolom komentar ya. Kemudian contoh yang berikutnya itu ada 3/4 titik-titik 2/6 ya. Nah, kita gunakan cara perkalian silang ya, mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. Kita kalikan silang ya. Kalau tadi yang pertama menggunakan KPK, kalau sekarang kita perkalian silang antara pembilang dan penyebut. Pertama 3 dikali 6 dulu ya, ketemunya 18. Selanjutnya 2 dikalikan 4, ketemunya adalah 8. Nah, di sini sudah ketemu antara angka 18 dan angka 8. Yang lebih besar mana?
Iya, betul. Yang lebih besar adalah angka 18. Maka tanda pembandingnya adalah seperti ini. 18 lebih besar dari angka 8. Ya. Nah, jadi 3/4 lebih besar dari 2/6. Seperti itu. Ini adalah cara perkalian silang ya, mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut ya. Contoh soal yang berikutnya yaitu 3/12 titik 2/3. Caranya sama, kita kalikan silang antara pembilang dan penyebut, yaitu 3 kali 3 ketemu 9, kemudian 2 kali 12 ketemu 24. Nah, di sini dilihat anak-anak ada angka 9 dan angka 24. Nah, yang lebih besar angka 24, maka tanda pembilangnya nanti bagian yang terbuka itu menghadap ke angka 24. Nah, seperti ini ya. Bagian yang terbuka ini menghadap ke angka 24, ke angka yang lebih besar. Jadi 3/2 lebih kecil dari 2/3, seperti itu ya. Nanti anak-anak bisa menggunakan cara yang mudah ya, bisa cara yang KPK boleh, cara yang perkalian silang seperti ini juga boleh ya, tergantung nanti anak-anak memahaminya lebih mudah yang mana, seperti itu ya. Mungkin itu dulu penjelasan dari Pak Guru mengenai pembanding pecahan ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.